Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perpajakan, Ibu Rani Kurniasari SEMM, atas ilmu yang sudah diberikan selama ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Rahmani dengan NIM 632406112 dari kelas 63.4A.01 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai langkah-langkah mengisi SPT masa Desember 2021 menggunakan aplikasi ESPT 2126. Baik, langkah pertama yang harus disiapkan adalah file Excel yang berisikan rekapitulasi gaji pegawai tetap ataupun tidak tetap dari bulan Januari sampai November, lalu ada bulan Juli karena di sini ditambah dengan THR, lalu ada bulan Desember yang ditambah dengan bonus. Oke. Selanjutnya, langkah kedua adalah membuka aplikasi. Buka SPT aplikasinya, lalu pilih database, lalu ketik PT Abadi Jaya, masukkan password yaitu 123, lalu klik login. Selanjutnya login berhasil dilakukan, klik OK, lalu pilih SPT, lalu buat SPT baru masa Desember 2021. Lalu buat SPT. SPT berhasil dibuat. Selanjutnya, isi SPT, daftar pemotongan pajak 1721 strip 1, 1 masa pajak, lalu klik tambah. Bagian ini digunakan untuk rekapitulasi gaji pegawai tetap. Pertama, kita buka Excel-nya lagi, masukkan NPWP milik Iwan Jaya. Lalu di sini milik Iwan Jaya. Lalu kode objek pajaknya, karena dia adalah pegawai tetap, maka kode objek pajaknya 21100 strip 01, yaitu pegawai tetap, dengan jumlah penghasilan brutonya adalah 40.200.000 dan PPh dipotongnya sebesar 4.537.083.000 rupiah. Lalu klik simpan. Dikarenakan ini data pertama dan kita harus membuat sampai 8 pegawai tetap, maka untuk melanjutkannya kita klik yes. Untuk langkah kedua sampai langkah nanti ke 8 pegawai tetap, itu langkahnya sama seperti tadi Iwan Jaya, tinggal memasukkan NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong. Ini adalah data terakhir bagi pegawai tetap, yaitu datanya apa. Setelah itu klik simpan, dan dikarenakan ini data terakhir kita klik no karena tidak ada lagi untuk merekam pemotongan pajak yang baru. Kita klik no. Lalu hasilnya seperti ini dengan total jumlah penghasilan brutonya 134 juta rupiah dan total jumlah PPh dipotongnya 8.499.791 perak. Lalu kita X. Selanjutnya, untuk memasukkan data pegawai tidak tetap itu dengan mengklik isi SPT. Lalu daftar bukti potong tidak final, lalu klik baru, lalu ini masukkan nomor bukti potongnya yaitu 1.3 12.21.000010, berarti ini jadinya 10. Lalu NPWP-nya adalah ini milik Witan, itu Depok. Selanjutnya kode objek pajaknya, di sini dia adalah membayar jasa konsultan, berarti dia merupakan tenaga ahli, berarti kode pajaknya adalah 21107, yaitu imbalan kepada tenaga ahli.
57 juta, selesai nih, continue, selesai, oke. Lalu klik X, kita masukkan lagi penghasilan brutonya itu 7 juta. Masukkan, lalu dasar pengenaan pajaknya adalah 3,5 juta. Dan PPh dipotongnya itu Rp175.000. Lalu tanggal di sini adalah 10 Desember 2021. 10 Desember 2021. Lalu udah semuanya, kita klik simpan. Dikarenakan pegawai tidak tetap memiliki dua data, berarti kita klik yes untuk melanjutkan merekam selanjutnya. Kita masukkan data Fahmi. Karena kan di kasus Fahmi ini membayar upah borongan selama 2 hari, berarti kode pajaknya adalah upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu 21103. Lalu ini tidak bulanan. Karena dia kerjanya dalam 2 hari, berarti 2 kali dalam 1 bulan. Jumlah penghasilan brutonya adalah 1 juta. Klik selesai. Lalu penghasilan brutonya tadi 1 juta dengan dasar pengenaan pajaknya itu adalah 50.000 dan PPh dipotongnya adalah 5.000. Oke, tanggalnya itu tanggal 23 Desember 2021. Seperti ini kalau klik simpan. Karena ini adalah data terakhir, berarti kita klik no untuk berhenti merekam bukti potong yang baru. Nah, seperti ini, dengan total jumlah penghasilan brutonya itu 8 juta, dan total jumlah PPh dipotong Rp180.000. Baik, untuk langkah selanjutnya itu mengisi daftar bukti potong, yaitu pencet isi SPT, daftar bukti potong A1, digunakan untuk pegawai tetap, klik baru. Di sini daftar bukti potongnya dari yang nomor 1, karena ini milik Iwan Jaya. Terus tanggalnya itu 21 Desember tanggal 31, masanya 1-12 bulan itu sudah benar. Lalu masukin NPWP milik Iwan Jaya. Lalu NIK-nya 2011 sudah benar. Iwan Jaya Depok. Oke, sudah benar. Laki-laki ininya K3, statusnya benar, nama jabatannya direktur sudah benar. Lalu rincian penghasilannya kita masukkan di bagian yang ini, yaitu gajinya selama 1 tahun itu 180 juta. Continue, tunjangan PPh-nya adalah 26.400.000. Lalu continue, untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu 36 juta. Continue. Nah, di sini dikarenakan Iwan Jaya itu tidak memiliki honorarium, premi asuransi dan penerimaan natura, maka poin 4, 5 sama 6 itu tulis angka 0 saja karena tidak mendapatkan 0. Lalu tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR itu adalah 35 juta. Lalu totalnya, total poin 1 sampai poin 7 itu berarti Rp277.400.000. Continue. Biaya jabatannya di sini kan dia 13.870, karena maksimal biaya jabatannya adalah 6 juta, berarti yang diambil adalah hanya 6 jutanya. Selanjutnya copy, continue. Iuran pensiun atau iuran THT-nya adalah 8.100.000 dan jumlah pengurangannya adalah 14.100.000. Selanjutnya ke B2, kita continue. Jumlah penghasilan netonya berarti yang 263.300.000. Kita masukkan.
Dikarenakan penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada, berarti kita kosongkan saja atau beri 0. Continue. Jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun disetahunkan berarti yang 263.300 sama seperti tadi nominalnya. Lalu untuk PTKP-nya adalah 72 juta. Kita masukkan. Lalu untuk PKP pajak setahun atau disetahunkan berarti ya 191.300.000 kita masukkan. Lalu untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan berarti yang PPh 21 setahun yang 23.695.000 rupiah. Selanjutnya dikarenakan si Iwan Jaya ini tidak memiliki PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya maka dinolkan saja. Bukti dari sini dia tidak ada. Lalu PPh 21 terutangnya itu yang 23 sama kayak yang tadi nominalnya. Dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasinya sama. Nominalnya 23.695.000 rupiah. Lalu bagian C, identitas pemotongnya itu adalah PT Abadi Jaya. Kita masukkan. Dan NPWP-nya sekian. Kita cek lagi. NPWP Iwan Jaya seperti ini, NIK seperti ini, Iwan Jaya, alamatnya Depok, laki-laki K3 dan jabatannya direktur, rincian penghasilan seperti ini, rincian perhitungan PPh-nya seperti ini, dan identitas pemotong seperti ini. Lalu klik simpan dan klik yes. Kalau misalnya tidak bisa, klik no saja, dia akan masuk. Nah, kalau misalnya ke double, hapus saja salah satunya. Oke, selanjutnya masukkan 7 pegawai lainnya. Sama seperti Iwan Jaya tadi, langkah-langkahnya. Baik, berikut hasil akhir daftar bukti potong A1 untuk pegawai tetap dengan total jumlah penghasilan brutonya Rp1.012.500.000 dan total jumlah PPh dipotongnya adalah Rp42.448.750.000. Baik, selanjutnya kita buka isi SPT. Lalu lihat SPT induk dengan di sini untuk lampiran B1 itu jumlah penghasilan brutonya adalah Rp142.000 dan jumlah pajak penghasilannya Rp8.679.791.000. Lalu pada B2 itu di PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor yaitu Rp8.679.791.000. Lalu di bagian C seperti ini. Dan di bagian D itu ada 4 lampiran. Yang pertama, formulir 1721 untuk satu masa pajak yaitu 1 lembar. Lalu yang kedua, formulir 1721 strip 1 untuk 1 tahun pajak dengan 1 lembar. Lalu yang ketiga ada formulir 17212 itu 1 lembar dan formulir yang terakhir adalah formulir 1721 V. Selanjutnya di pernyataan dan TTD pemotong itu yang nomor 1 atau poin pertama itu adalah pemotong dengan NPWP-nya Iwan Jaya seperti ini. Tanggalnya itu di tanggal 31 Desember 2021 dengan alamatnya di Jakarta. Lalu klik simpan. SPT induk berhasil disimpan. Selanjutnya klik OK. Kita close. Selanjutnya kita pengisian SSP dengan cara
isi SPT, klik isi SPT, lalu ada daftar SSP atau PBK 1721 strip if 6, lalu klik di sini. Nah, tertera seperti ini, kita klik tambah dengan kode akun pajaknya 41121 yang ini. Lalu kode jenis setorannya di sini yang harus disetor itu adalah PPh tidak final, yaitu KJS-nya itu 100. Lalu di sini tanggalnya adalah 10 Januari 2022. 10 Januari 2022, tanggal 10 Januari 2022, dengan nomornya seperti berikut. Kita copy, lalu jumlah PPh yang disetornya ini 8.979.791 seperti ini, lalu klik simpan. Dikarenakan SSP-nya cuma memiliki satu, berarti kita klik no untuk berhenti merekam yang baru. Klik no, lalu seperti ini, kita close. Selanjutnya kita klik CSV, lalu pelaporan SPT seperti ini, kita buat file CSV-nya. Lalu nih kita simpan di tempat yang kita inginkan, lalu klik save. CSV berhasil dibuat. Baik, telah selesai langkah-langkah kita untuk memasukkan data SPT 2126 kepada aplikasinya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengisi SPT masa Desember 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.